Oke, saya terus ya. Selamat sore semuanya untuk rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media ya. Kami mengucapkan thank you banget untuk meluangkan waktunya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi tadi udah panjang lebar ya, sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Deo ya. Jadi permulaannya adalah di titik ini berarti Bang Deo ya. Jadi secara singkat kami dari Serikat Pekerja Jiwasraya dapat menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama bahwa manajemen Jiwasraya dalam hal ini akan melakukan rasionalisasi kepada seluruh pegawai Jiwasraya, yaitu dengan cara melayoff-kan atau melakukan PHK dengan beberapa tahapan di dalam tahun 2023. Yang selanjutnya langkah melayoff-kan ini juga disampaikan selanjutnya akan diteruskan dengan menutup Jiwasraya sendiri. Jadi memang di kami itu KPI dari manajemen adalah untuk mengclosingkan atau mengkosongkan Jiwasraya, teman-teman. Yang selanjutnya bahwa memasuki akhir tahun 2022 dengan doa ya bahwa Jiwasraya dapat menjalani hari ulang tahun yang ke-163 tahun. Seluruh insan Jiwasraya telah melaksanakan program restru yang telah ditugaskan oleh manajemen kepada seluruh pegawai Jiwasraya, dan kami telah melaksanakannya dengan sangat baik dan telah disampaikan juga selamat oleh manajemen. Dan ini pun juga mengangkat citra bahwa pelaksanaan program restrim ini telah dianggap sukses ya. Tapi dengan maksud dengan maksud rasionalisasi yang mau dilakukan di start di tahun 2023 ini juga sangat mengancam kelangsungan nasib para pegawai Jiwasraya dan familinya ya. Kami menyatakan tidak setuju terhadap maksud dari manajemen ini karena beberapa hal yang belum selesai juga. Yang pertama, misalkan kondisi dari yayasan kesejahteraan kami pun juga belum clear. Kemudian manajemen juga masih mempunyai hutang untuk melakukan top up terhadap dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Selanjutnya yang ketiga, bahwa di era tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022, sebagian pegawai Jiwasraya telah diberikan kelangsungan pekerjaan dengan mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan asuransi yang baru. Tapi pada kenyataannya, kami yang masih loyal sampai dengan hari ini dengan melaksanakan seluruh tugas dengan sangat baik ya, kami dihadapkan dengan kenyataan akan diberhentikan. Jadi secara review hal-hal tersebut yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, ada tambahan dari Sekjen? Ya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Dioliva dan juga Ketua Umum SP Bang David. Ya, pada prinsipnya ketika proses restrukturisasi ini dilakukan, bahwa proses restru ini tidak memikirkan bagaimana nanti karyawan akan diapakan. Sehingga ketika program restrukturisasi di mana pemegang polis sudah melakukan restrukturisasi, maka ketika proses pengalihan portofolio atau polis dari Jiwasraya kepada Jilab itu harus diikuti dengan pengalihan aset. Hanya tadi
sudah disampaikan oleh Bang Dioliva bahwa prosesnya kita tidak tahu secara legalitasnya bagaimana. Nah, ketika proses aset ini dipindahkan, maka untuk karyawan itu belum dipikirkan bagaimana nanti akhirnya. Sehingga ketika tadi sudah disampaikan oleh Bang David selaku Ketua Umum bahwa sebetulnya karyawan dijanjikan untuk berpindah kepada perusahaan baru namanya AFG Lab, di mana prosesnya adalah mengundurkan diri secara sukarela, bukan istilahnya diberhentikan oleh perusahaan, sehingga secara hak itu tidak sepenuhnya sebagaimana orang diberhentikan oleh perusahaan. Nah, ketika proses migrasi yang harusnya saat ini dari 189 orang, itu 100 orang bersedia untuk ikut migrasi, namun kemarin ketika diinformasikan oleh manajemen bahwa proses migrasi tidak bisa dilanjutkan sehubungan perusahaan baru AFG Lab sudah tidak menerima lagi karyawan dari PT Asuransi Jiwasraya, dan dengan alasan ketidakmampuan perusahaan masalah keuangan, tetapi di satu sisi direksi masih menerima kenaikan gaji, masih menerima bonus dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham, sehingga ini kami melihat ketidakadilan. Dan maka kemarin di awal November disampaikan akan adanya program rasionalisasi atau PHK secara sepihak oleh perusahaan. Nah, sebetulnya yang kami tuntut adalah yang pertama, hak-hak yang harusnya sudah kami tabung sejak kami bekerja di PT Asuransi Jiwasraya dengan masa kerja sampai dengan ada yang 23 tahun, ada 20 tahun, 15 tahun, tetapi ini tidak diakui oleh manajemen. Manajemen hanya menginginkan bahwa manfaat itu adalah ketika di PHK adalah harus mengundurkan diri. Jadi manfaat pengunduran diri yang akan diberikan oleh manajemen, khususnya direksi. Dan kami meminta bahwa kami sebetulnya tidak ingin di PHK. Kami hanya minta kami tetap bisa bekerja untuk kelangsungan keluarga kami. Sehingga kalau kami harus di PHK, maka harus ada kompensasi kepada kelangsungan kami setelah kami di PHK. Di mana kalau kami melihat keuangan perusahaan masih bisa memenuhi, tetapi ketika tadi semua aset itu harus dialihkan kepada AFG Lab sebagaimana rencana dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan juga direksi, maka ini menimbulkan ketidakadilan. Kami dipaksa untuk merelakan hak-hak kami yang sudah kami tabung untuk diserahkan kepada negara, karena kami harus mengundurkan diri, sehingga ketika manfaat pengunduran diri itu kami banyak kehilangan hak kami. Sehingga sebetulnya kami tidak keberatan Jiwasraya mau ditutup, silakan. Kalau mau diteruskan juga silakan. Karena itu tadi pada prinsipnya bahwa kami untuk ada kelangsungan pekerjaan bagi teman-teman yang bersedia untuk migrasi kepada AFG Lab, tetapi saat ini sudah tertutup pintunya. Dan bagi yang tidak ingin migrasi, kami ingin kalau memang Jiwasraya akan tutup, kami adalah penghuni terakhir atau kami yang akan mengunci. Tetapi sampai saat ini pun ketika kami bertanya apakah betul pada 2023 Jiwasraya akan ditutup, manajemen tidak bisa menjawabnya. Jawabannya hanya mereka melaksanakan arahan dari Kementerian BUMN berdasarkan rakortas CQ adalah dari Presiden Republik Indonesia. Jadi sangat disayangkan kalau direksi yang digaji sangat tinggi oleh negara hanya bisa sebagai pelaksana, tidak bisa melakukan manajemen pengelolaan khususnya dalam keuangan Jiwasraya, di mana apakah harus seluruh aset itu dipindahkan kepada perusahaan baru AFG Lab, sementara masih ada karyawan, masih ada kewajiban tadi disampaikan oleh Bang David selaku Ketua Umum bahwa masih ada kewajiban direksi selaku pendiri di dana pensiun, yang mana itu tidak dilakukan indikasinya sejak 2018. Jumlahnya cukup signifikan, yaitu hampir 300 sampai 400 miliar. Sehingga di sini juga bergantung
nasib pensiunan PT Asuransi Jiwasraya yang jumlahnya hampir 2.800 yang terancam tidak lagi menerima manfaat pensiun ketika nanti kewajiban ini tidak dibayarkan oleh pendiri atau direksi kepada dana pensiun. Sehingga kalau misalnya satu pensiun masih menanggung mungkin 2 atau 3, berarti kalau 2.800 hampir mungkin 9.000 orang akan tidak memperoleh pendapatan atau dimiskinkan. Sehingga sebetulnya kami minta adalah sebelum aset-aset yang ada di PT Asuransi Jiwasraya ini dialihkan, seharusnya itu bisa membayar seluruh kewajiban khususnya kepada karyawan. Kalau memang mau di PHK atau diberhentikan, ya kami juga ingin adanya penggantian hak sesuai dengan yang sudah kami tabung sejak kami bekerja di PT Asuransi Jiwasraya. Tidak, kami hanya dibayar hanya mungkin 50%-nya saja kami harus menyerahkan, menghibahkan untuk kami relakan diserahkan kepada negara. Sementara itu dari kami tambahan, mungkin kalau mau dilanjutkan oleh Bang Dioliva, silakan. Ya, sebelum saya lanjut, jadi saya buka sesi pertanyaan karena ini baru depannya aja. Dalamnya kan ada persoalan ilegal pengalihan aset. Aset punya satu perusahaan besar dialihkan ke suatu perusahaan yang cuma punya akte doang, akte PT, akte perusahaan doang, dibikin notaris, toto pindah itu dalam bentuk hibah. Itu suatu pertanyaan besar walaupun yang perintahkan adalah kementerian ya. Pertanyaan karena ini nggak boleh. Yang kedua, ini kan perusahaannya juga berkaitan dengan pihak ketiga, yaitu para nasabah-nasabah dan pemilik portofolio, yaitu nasabah asuransi. Kalau sampai aset dialihkan, ini mereka dapat apa ini? Ya, baru yang kemudian berikutnya adalah ini karyawan ini kan sudah punya tabungan masa depan berupa uang pensiun dan lain-lain. Terus kemudian dialihkan asetnya, terus mereka dapat apa? Gitu kan. Jadi banyak yang dapat. Yang keempat adalah bahwasanya ini adalah perusahaan besar, masa nggak punya uang. Dari zaman Belanda udah punya uang, tiba-tiba sekarang hilang uangnya, asetnya kemudian dialihkan ke perusahaan baru yang dasarnya adalah akte PT doang. Bikin akte di notaris, tentu dapat banyak banget tuh aset kan. Kita juga mau tuh, saya sama Pak Segu mungkin mau ya Pak ya, bikin PT masukin. Cuman ini Bang Novel ada nggak di sini? Oh, ada ya. Jadi nanti ini akan jadi pertanyaan, tapi kita bahas. Tapi silakan teman-teman boleh bertanya, saya buka ruang dan waktu untuk bertanya. Dari sebelah kiri, sayap kiri. Menurut kami kalau misalnya Jiwasraya istilahnya ditutup, sayang sekali karena ini kan legend gitu ya istilahnya. Legend. Iya, legend. Saya kira sangat disayangkan kalau Jiwasraya ditutup karena ini kan legend. Jadi ibarat seperti kalau bangunan tua kan harus memang tinggal dilestarikan aja gitu. Kemudian sebenarnya yang saya tanyakan permasalahan di dalam seperti apa sih kalau di istilahnya kan ini kan mungkin kayak gunung es gitu ya permasalahan yang kemudian pengalaman saya misalnya saya kan berhubungan dengan Balai Pustaka itu juga BUMN, cuma Balai Pustaka ngomong bahwa BUMN tapi harus punya pemasukan sendiri. Apakah memang di Jiwasraya juga harus komersil gitu untuk menghidupi diri sendiri seperti apa? Karena misalnya kalau saya pengalaman berhubungan dengan Balai Pustaka katanya kan walaupun BUMN tapi harus komersil, harus menghidupi diri sendiri. Bagaimana kondisi di Jiwasraya ini sendiri? Terima kasih dari saya. Jadi ada dua pertanyaan inti. Yang pertama tadi, yang kedua belakangannya. Silakan nanti Pak David Omar jawab. Yang paling penting adalah transparansi apa yang terjadi dan kemudian bagaimana mekanismenya penyelesaiannya yang dilakukan oleh manajemen dalam hal ini direksi ya. Kok tiba-tiba mereka bikin PT baru dengan menteri, kemudian semua aset dialihkan ke PT baru yang ada hubungannya dengan Jiwasraya juga. Ya, silakan Pak. Baik Pak. Jadi bisa kami sampaikan ya, yang pertama bahwa Jiwasraya adalah sebagai satu-satunya perusahaan asuransi jiwa plat merah yang memang beroperasi secara komersil ya. Mungkin kalau teman-teman tahu bahwa ada namanya perusahaan
Asabria. Ada juga mungkin ada juga yang pengelolaan dana pensiun itu misalkan Paspen misalkan, ya. Tapi kalau kita lihat apa perbedaan antara Jiwasraya dengan Asabri, bahwa Jiwasraya selama ini memasuki usia ke 163 tahun, mungkin sampai dengan era tahun 2019 ya, ketika kita terakhir bisa menjual produk-produk. Jiwasraya adalah perusahaan asuransi yang memang tidak mempunyai backbone captive market ya. Jadi kami juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain-lainnya yang teman-teman pun juga sudah tahu ya. Jadi tidak ada spesialnya bisnis di Jiwasraya, baik itu secara ketentuan ataupun secara market yang memang dijalankan operasional oleh perusahaan selama ini. Selanjutnya, kalau tadi pertanyaannya apa sih yang terjadi di internal Jiwasraya? Kalau kita nge-review ya dari tahun 2018 ketika case gagal bayar Jiwasraya itu terblow up ya, masyarakat Indonesia tahu, dan ini juga sangat mengganggu kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya. Rekan-rekan juga harus mengetahui bahwa pemegang polis Jiwasraya itu dari kota sampai ke pedesaannya dengan jaringan branch kita yang senasional. Jadi peristiwa gagal bayar ini pun sudah telah di follow up baik oleh pemegang saham, kemudian juga manajemen Jiwasraya pun juga bahu-membahu juga dengan kami para pegawai untuk dapat menyelamatkan hak-hak dari para pempol kami, dari para nasabah kami ya. Dan kalau teman-teman juga ingat bahwa di tahun 2020 itulah Jiwasraya melaunching namanya program penyelamatan polis atau restrukturisasi ya. Dan kalau untuk hak pemegang polis itu masih berjalan ya, masih berjalan, atau dengan maksud hak ini sesuai dengan persetujuan atas RPK atau Rencana Penyiapan Keuangan Jiwasraya. Hak-hak dari para pemegang polis ini dialihkan ke perusahaan asuransi yang baru. Yang kedua, untuk internal case secara hukum yang terjadi di Jiwasraya ini pun sudah terselesaikan juga. Rekan-rekan media juga tahu ya, tahun 2019 atau mungkin udah disebutkan oleh Bang Deo juga, bahwa case hukum ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ya. Dan selanjutnya yang terjadi itu adalah kepada kami para pegawai yang masih bekerja di Jiwasraya, sekitar 190 orang yang masih loyal ya, masih loyal itu dengan maksud kami sangat berjiwa customer centric. Bagaimana nasabah-nasabah yang mungkin dalam proses restru yang sebelumnya itu belum teralihkan ataupun ada pelayanan yang kurang pas pun kami tetap menghandle sampai dengan saat ini, dengan maksud bahwa kami sangat memegang komitmen dari BOD bahwa keseluruhan program penyelamatan Jiwasraya itu juga dimaksudkan untuk menyelamatkan seluruh pegawai Jiwasraya dengan keluarga. Itu Pak mungkin yang bisa kami jawab ya. Oke, saya tambahkan. Jadi di Jiwasraya ini ada sekitar 190 karyawan yang berjuang menyelamatkan PT Jiwasraya. Artinya mereka ingin Jiwasraya ini tetap ada. Jadi pasukannya tinggal 190 orang berusaha menyelamatkan perseroan terbatas perusahaan BUMN PT Jiwasraya supaya tetap ada dan bisa mengakomodir kepentingan hukum dan kepentingan asuransi nasabah sekitar 1.500.000 nasabah gitu Pak ya.
Yang masih ada. Sekarang. Yang masih ada kan? 1.500.000 peserta asuransi. 1.500.000 peserta asuransi. Jadi ada 1.500.000 individu peserta asuransi pemegang polis yang masih berada di PT Jiwasraya, dan yang akan berjuang menyelamatkan polis-polis ini adalah sekitar 190 orang karyawan Jiwasraya. Mereka berjuang jangan sampai Jiwasraya ini ditutup, jangan sampai kemudian terjadi kekacauan-kekacauan karena persoalan polis dari masyarakat, atau jangan sampai pemegang polis yang 1,5 juta orang ini dirugikan oleh negara. Jadi ini perjuangannya mereka 190 karyawan, ditambah lagi perjuangan saya selaku kuasa hukumnya dari para karyawan ini yang 190 orang ya Bang ya, supaya nanti Jiwasraya terselamatkan. Nah, yang akan membantu perjuangan ini tentunya adalah teman-teman media, massa, media online akan bantu berjuang supaya yang legend ini jangan sampai mati hanya karena kepentingan sesat atau hanya karena kepentingan bisnis dari negara. Percayalah, negara kita sebenarnya uangnya banyak, cuman banyak korup. Nah, cuman saya nggak bahas di sini. Yang nggak bisa korup ya kita ini yang ada di sini, kebanyakan.